Shalom keluarga damai. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita selalu. Karena setiap hari adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita jalani. Kiranya kita senantiasa mengisi hidup ini dengan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah agar kami senantiasa hidup menyenangkan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini, Rabu 14 Juni 2023, terambil dari kitab Matius 12 ayat 1-8. Renungan hari ini saya beri judul Tuhan melihat hati. Saya bacakan nats Alkitab ini, Matius 12 ayat 1-8 demikian. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Sobat Samas, orang Farisi hanya mengutamakan hal-hal yang kelihatan, apa yang nampak dan bisa dilihat orang lain. Itu yang mereka anggap hal yang paling penting dalam hidup ini. Bahkan mereka sengaja melakukan banyak hal di depan masyarakat umum agar mereka dianggap sebagai orang yang baik. Namun, tak seorang pun yang tahu apa motivasinya. Sedangkan Tuhan kita dapat melihat hati dan motivasi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Karena sungguh sia-sia jika melakukan sesuatu tidak dengan sikap hati yang benar, tidak dengan tulus hati. Hal itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan baik, apakah itu dengan motivasi yang tulus atau hanya untuk kepentingan pribadi? Atau jika seseorang melakukan pelayanan di gereja, apakah hal itu dilakukan dengan hati yang tulus atau hanya untuk memegahkan diri sendiri? Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu, kecuali Tuhan saja. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita dalam kitab Matius 6 ayat 5 dituliskan, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Dalam perikop yang kita baca hari ini, Tuhan melihat bahwa ada suatu kebutuhan yang lebih mendesak daripada harus mementingkan suatu aturan. Yaitu pada saat itu murid-murid Yesus merasa lapar
Kemudian mereka memetik bulir gandum dan memakannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Namun orang Farisi itu berkata kepada Tuhan Yesus, karena hal itu dilakukan di hari Sabat, seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Pada saat itu juga Yesus menjelaskan hal yang benar dan yang seharusnya tentang hari Sabat. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih, mari kita belajar dari renungan yang kita baca hari ini. Saya mengambil ayat kunci di ayat yang ke-7b yang berbunyi, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Jika hanya mementingkan persembahan, belum tentu kita memberikannya dengan sikap hati yang tulus atau yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Namun marilah kita belajar, kita melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, yaitu kasih kepada Kristus. Jika kita melakukan perbuatan baik ataupun pelayanan dengan motivasi karena kasih kita kepada Kristus, dengan demikian, otomatis kita juga akan memberikan persembahan yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan kami pada hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menumbuhkan kasih kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Setiap perbuatan baik dan pelayanan yang kami lakukan, senantiasa dengan hati yang tulus, motivasi yang benar, dan bukan untuk kepentingan kami pribadi. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, Tuhan melihat motivasi dan hati kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua.